Perusahaan-perusahaan seperti maskapai begini di dalam situasi Ya. seperti ini? Kalau maskapai itu kan sangat kompleks, ya. Dia itu beli pesawat itu kan bisa dikatakan seluruhnya itu leasing. Iya. Artinya leasing itu ya tergantung, ada yang 5 tahun mungkin, ada 10 tahun, kan masing-masing ada tenornya masing-masing. Tapi Iya. intinya dia tidak beli pesawat dengan cash. Artinya dia dengan leasing, ya dengan pinjaman lah katakanlah gitu. Artinya dia ada cicilan yang harus dibayarkan. Nah ini yang paling berat, yang paling besar justru komponen biaya pesawat kalau dia belum lunas leasingnya, berarti komponen biaya terbesar itu salah satunya ya leasing pesawat tadi, cicilan pesawat tadi. Ya kan di luar biaya operasional yang tadi ya. Kalau biaya operasional dia negatif atau impas lah katakanlah dengan pendapatan, ya bagaimana dia nutupin biaya leasing tadi, ya kan? Makanya kenapa pesawat itu ada minimum okupansinya, ya kan? Okupansi rate-nya itu berapa? Occupy rate-nya apakah 60%, 70%, ada pesawat yang kalau biasanya low cost itu di atas 70% itu biasanya gitu kan. Ini Artinya kita kalau dia di bawah belajar dari 60% udah Emirates deh, pasti Bang. itu. Belajar Nah, dari Emirates ini kasusnya terkena kan dari Januari ya, corona secara global. iya, Ya. iya. Dia hanya 1,5 bulan harus merumahkan, Bang. Iya, betul. Ini sebesar Emirates, Bang. Bagaimana nasib lagi Iya, maskapai dan kita? itu Emirates itu bisa dibilang yang terbaik lah di dunia, salah satu yang terbaik di Iya. dunia, yang bisa dibilang sangat sehat juga di dunia gitu kan. Atau jangan-jangan dia supaya sehat dia merumahkan ya? Supaya sehat dia harus cepat-cepat Ya, merumahkan. ya karena tadi itu kan dia istilahnya gini, pesawat dia terbang nggak terbang sama kayak pabrik. Minimal pabrik itu harus bayar listrik misalnya gitu, membayar apa namanya buruh gitu ya. Apakah katakanlah hasil dari pabrik itu terjual atau tidak gitu. Ya kan harus membayar semua biaya maintenance kan dia harus bayar. Nah, Emirates ini juga terbang nggak terbang dia harus bayar leasing. Dia harus bayar biaya maintenance pesawatnya. Terus dia biaya operasional, katakanlah operasional di darat, ya kan, bayar gaji segala macam. Nah, kalau terbang dia berarti tambah lagi biaya operasional selama dia terbang, kru dan segala macam. Nah, otomatis yang dikorbankan yang pertama, karena dia leasing itu kan dia harus negosiasi dengan yang perusahaan yang memberikan leasing tadi gitu kan. Nah, sambil negosiasi itu ya paling efektif dia memang harus melakukan pengurangan karyawan, ya kan? Karena toh sudah nggak terbang, mau kemana lagi gitu. Nah ini memang persoalan yang paling rumit ini sekarang dialami oleh maskapai penerbangan. Kenapa? Pertama dia masalah leasing yang tadi, biasanya dia sudah antar negara, ya, bukan satu negara kayak kita ini, Garuda kita ini kan leasing intinya kan pasti belinya ke misalnya apakah beli Boeing ke Amerika, beli apanya ke Prancis misalnya gitu kan, Airbus misalnya. Nah itu kan ada lembaga keuangan itu pertama, itu udah ibaratnya harus negosiasi yang tinggi. Yang kedua dia masalahnya kalaupun leasing ini dia bisa negosiasikan, ya kan, tapi perawatan pesawat kalau nggak terbang kan juga tinggi. Iya. Bukan karena dia nggak terbang terus nggak dirawat pesawat itu. Umur komponen kan jalan terus. Nah, Iya, pesawat itu parkirnya jadi taruh di mana? Kan jarang ini pesawat punya sendiri apanya tempat parkir pesawat, ya kan. Terus dia maintenance yang untuk pesawat yang karena pesawat itu kalau nggak di maintenance nanti bisa-bisa nggak boleh terbang dia. Katakanlah kalau dia mau terbang dulu udah nggak bisa terbang lagi kan. Nah ini biayanya sangat tinggi juga gitu. Nah, intinya ini kan memang pesawat ini sangat terkenal high cost dia. Sangat apalah dalam dunia bisnis ini dia ini sangat high cost ya kan. Ya tentunya ya dengan model seperti ini ya sangat terpukul gitu. Sangat terpukul. Nah, kalau kita bicara ke kacamata kita Indonesia ini ya kan dengan pembatasan katakanlah orang keluar ya istilah keluar atau ke berpergian, jangankan pembatasan, tidak pembatasan pun orang mikir-mikir sekarang gitu kan, apalagi dengan ada pembatasan. Ini benar Bang Muslim nih ya, kita kan tahu sama tahu nih Garuda sebelum ada kasus ini juga udah berat keuangannya. Ditambah biaya operasional juga tinggi,
Iya, gaji-gaji kita tahu tinggi mereka ya, dan perusahaan iya, emang nggak sehat dari iya. awal ini. Ditambah dengan kasus virus corona. Ini Mm-mm. bertahan nggak ya prediksi Abang Garuda ya Bang? Ya, karena dia bisa dibilang kayak flag carrier dari negara kita, otomatis kalau nggak bertahan pun ya memang Dipertahankan. akan dipertahankan oleh negara kita, pemerintah. Artinya ya uang rakyat lagi yang akan dipakai untuk Hmm. menutupi kerugian terhadap Garuda tadi gitu. Di satu Ya sisi kita memang juga inilah lagi kenyataan kita. nggak punya pemasukan yang baik lagi dengan virus corona ya Bang, tapi harus mensubsidi Iya, yang iya. seperti itu. Nah, ya makanya tadi itu kalau apa namanya sekarang gini, ya kan berapa rupiah sih untuk menangani corona ini sampai tuntas dikeluarkan? Berapa rupiah sih dampak ekonomi yang timbul akibat corona ini yang bisa ditangani? Kan itu yang harus dihitung sekarang dikaji oleh pemerintah kita ini. Kalau kalau misalnya untuk menangani corona hari ini cukup katakanlah misalnya 20 triliun gitu misalnya gitu ya. Terus dampak ekonomi gara-gara 1 bulan 2 bulan ini katakanlah misalnya 100 triliun, berarti kan cuma 120 triliun selesai masalah ini gitu.